Mahkamah Agung menambah hukuman mantan Direktur Utama PT Pertamina Persero Galaika Karen Kardina alias Karen Agustiawan menjadi 13 tahun penjara. Hukuman ini lebih berat ketimbang putusan sebelumnya 9 tahun penjara. Ex-Direktur Utama PT Pertamina Persero ini sebelumnya divonis Mahkamah Agung terjerat kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG. Selamat malam, selamat bertemu kembali di channel kita, di Revolvere Channel Merdeka. Ramainya korupsi di tubuh Pertamina yang nilainya sangat fantastis, yaitu 1.000 triliun atau 1 billion, ternyata tidak bisa kita lihat hanya sepenggal dan saat ini saja. Di Revolvere Channel ini kami akan mengulas sejarah dari awal Pertamina tersebut terbentuk dan selalu diwarnai dengan skandal korupsi. Kita mulai dari sejarah terbentuknya Pertamina yang dahulunya bernama Permina, yang dibentuk pada tahun 57 dan dinahkodai oleh seseorang jenderal yang sangat kontroversial. Siapa lagi kalau bukan Ibnu Sutowo almarhum. Di tahun 1957, saat Jenderal Abdul Haris Nasution mencanangkan dui fungsi ABRI, Kepala Staf Angkatan Darat itu kemudian menugaskan Ibnu Sutowo, yang kala itu menjabat sebagai Deputi 2 Bidang Operasi Kepala Staf Angkatan Darat, merangkap Deputi Pelaksana Perang Pusat untuk memimpin PT Eksplorasi Tambang Sumatera Utara, atau dikenal sebagai Perusahaan Minyak Nasional, atau Permina, yang menjadi cikal bakal Pertamina. Sejak itu Ibnu Sutowo menjalankan dui fungsi ABRI sebagai perwira militer aktif, sekaligus mengelola perusahaan minyak milik negara. Karena tak punya pengalaman apapun di bidang perminyakan saat itu, Ibnu Sutowo kemudian merekrut para staf ahli, antara lain Mayor Yohanes Markus Patiasina. Saat pertama kali Permina diambil alih Ibnu Sutowo, perusahaan minyak itu digambarkan sebagai perusahaan minyak biasa dengan skala produksi yang kecil. Kantor Permina pun hanya menumpang di komplek perumahan militer. Aset yang dimiliki Permina pun hanya peralatan-peralatan tua dan pabrik-pabrik yang hancur imbas perang dan pemberontakan. Di tangannya, Permina perlahan-lahan mulai tumbuh. Keterlibatan Ibnu Sutowo di bidang migas ini kemudian menghantarkan dirinya menduduki berbagai jabatan mentereng, di antaranya Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi pada tahun 1960 dan Dirjen Minyak dan Gas Bumi tahun 1966 hingga 1968. Di tahun 1968, Presiden Soeharto menunjukkan sebagai Direktur Utama PT Pertamina, yang merupakan peleburan Permina dan perusahaan minyak lainnya. Melalui Ibnu Sutowo, Pertamina mulai bertransformasi menjadi sebuah perusahaan minyak kelas kakap. Pada masa itu, kebutuhan dunia akan minyak begitu besar, ditambah cadangan minyak Indonesia yang melimpah, membuat Pertamina menjadi pundi-pundi uang. Perang Arab dan Israel yang meletus di Oktober 1973 berimbas naiknya harga minyak dunia hingga 400%. Para sekutu Arab yang enggan menjual minyaknya kepada Amerika dan negara-negara wilayah Eropa Barat karena dianggap berpihak pada Israel, membuat Pertamina kebanjiran order dari negara-negara Barat. Pertamina pun untung besar. Kekuasaan monopolistik di industri perminyakan diterapkan Ibnu Sutowo, dari eksplorasi hingga pemasaran, mulai dari gas bumi cair atau LNG, penyulingan minyak, petrokimia, hingga penyewaan kapal tanker. Di tahun 1970, tercatat 40.000 karyawan bernaung di bawah PT Pertamina. Kesuksesan Pertamina membuat Ibnu Sutowo banyak dilibatkan di proyek-proyek pemerintah. Kedekatan hubungan Soeharto dengan Ibnu Sutowo memang tidak diragukan lagi. Presiden Soeharto tidak hanya mempercayakan Ibnu untuk mengelola Pertamina, tapi juga mempercayakan proyek-proyek besar lainnya, seperti proyek rumah sakit Pertamina, pembangunan lapangan golf di sejumlah tempat, pembangunan Bina Geraha, Balai Sidang Senayan, gedung perkantoran Geraha Purnayuda, hingga pembangunan pengadilan negeri di Jakarta. Proyek-proyek ambisius juga dipercayakan pemerintah untuk digarap Pertamina, di antaranya proyek pabrik baja Krakatau Steel di Jakarta.
dan kawasan industri modern Batam. Sementara bertugas sebagai Direktur Utama Pertamina, Ibnu Stowo juga menjalankan bisnis-bisnis pribadinya. Konon kala itu, Ibnu memiliki 6 perusahaan yang diungkapkannya dijalankan di waktu-waktu senggangnya, termasuk proyek restoran mewah di New York. Hingga kemudian banyak tudingan miring yang dilontarkan bahwa Ibnu Stowo kerap mencampur adukan urusan pribadinya dengan jabatan Direktur Utama Pertamina yang diembannya. Dr. Lubis, wartawan senior sekaligus pendiri harian Indonesia Raya, kerap melontarkan kritikan pedasnya pada Ibnu Stowo dan sepak terjangnya mengelola Pertamina. Dr. Lubis menuding Ibnu Stowo kerap mengumpulkan modal dari maskapai minyak untuk membesarkan bisnis pribadinya. Harian Indonesia Raya pada tanggal 30 Januari 1970 bahkan memberitakan mengenai simpanan Ibnu Stowo yang mencapai 90,48 miliar rupiah dengan kurs dolar saat itu 400 rupiah per dolar, dan melaporkan kerugian negara sebesar 1.554 US dollar akibat kong kali kong Ibnu dengan pihak Jepang. Bahkan untuk membuktikan semua penyelewengan dana negara yang dituduhkan itu, Dr. Lubis bersedia apabila Indonesia Raya, media cetak yang dipimpinnya, diadukan ke pengadilan seperti yang ditulisnya dalam tajuk di 29 Januari 1970. Gaya hidup keluarga Ibnu Stowo pun turut menjadi sorotan. Pesta mewah pernikahan salah satu putrinya di tahun 1970 menjadi tajuk berita di beberapa media cetak kala itu. Harian Pedoman bahkan menulis editorial khusus tentang peristiwa itu. Petikan tajuk Dr. Lubis dalam Harian Indonesia Raya menuliskan, Presiden Soeharto sebaiknya tidak perlu menjelaskan bahwa biaya pesta pora pernikahan anak adalah atas sumbangan keluarga dan teman-temannya. Itu memang penjelasan yang diberikan Ibnu Stowo dan Humas Pertamina Boy Yunus kepada siapa saja yang kelihatan mengerutkan kening mengenai pesta mewah yang tiada tandingnya dalam sejarah Republik Indonesia selama ini. Apa benar keluarga Ibnu Stowo kaya raya? Siapa yang kaya raya? Pamannya? Tantenya? Dari mana mereka kaya? Dan teman-temannya? Siapa itu teman-teman Ibnu Stowo yang begitu kaya raya? Jika ini ditilik dengan teliti, mungkin akan timbul gambaran yang cukup mengasihkan. Dan mungkin sebuah buku akan dapat dikarang tentang dinasti keluarga Ibnu Stowo yang kaya raya di Indonesia. Dikutip dari buku 50 tahun Ford Foundation di Indonesia, Merdeka.com menuliskan, kemewahan gaya hidup keluarga Ibnu Stowo ini digambarkan bila perlu mereka pergi dengan pesawat khusus untuk memeriksakan gigi ke Houston, Texas. Ibnu Stowo dengan mudah bermain golf di Palm Springs, California. Dia pernah bermain golf dalam event amal yang sangat terkenal, Bob Hope Desert Classic. Ibnu bahkan disebut-sebut sebagai orang Indonesia pertama yang mendatangkan Rolls Royce di awal tahun 1970 dan menjadi salah satu dari sedikit orang kaya Indonesia yang memiliki Rolls Royce Silver Cloud serta jet pribadi. Ibnu Stowo yang diserang media dan sejumlah tokoh intelektual tak menanggapi. Dia bersikukuh dirinya tidak korupsi. Jangan layani mereka. Kita buat headline dengan bukti kerja keras dan sukses membangun. Ujarnya santai kala itu. Foya-foya ala Ibnu Stowo di tubuh Pertamina terpampang nyata. Kalau memimpin Pertamina, Ibnu Stowo kerap menggelar acara ulang tahun Pertamina di luar negeri. Dia juga diberitakan gemar memberikan hadiah mewah dan mahal untuk orang-orang yang disukainya dengan memakai dana Pertamina. Ide Ibnu Stowo agar Pertamina tak hanya melulu mengandalkan pendapatan dari minyak, kemudian mendorongnya untuk melakukan berbagai diversifikasi bisnis di tubuh Pertamina. Investasi jor-joran pun dikucurkan untuk berbagai bisnis ekspansinya. Pertamina melirik bisnis perhotelan, asuransi, hingga biro perjalanan. Keuntungan yang dipikirnya akan di depan mata, malah menimbulkan masalah baru di tubuh Pertamina. Menumpuknya kewajiban hutang yang harus dibayar, termasuk hutang jangka pendek yang diambil untuk membiayai investasi jangka panjang, membuat Pertamina limbo. Selain itu, pengelolaan Pertamina pun dituding syarat korupsi terkait dengan manipulasi harga minyak atau pemberian uang pelicin dalam kontrak kerja dengan perusahaan asing. Belum lagi untuk membiayai gaya hidup mewah para petinggi perusahaan, termasuk Ibnu Stowo. Ibnu Stowo juga diberitakan kerap melakukan sumbangan-sumbangan ke berbagai yayasan sosial, termasuk menyasar ke pejabat dan politisi yang notabene hidup berkecukupan, yang diambil dari kas Pertamina. Banyak pihak kemudian menuding Pertamina sebagai sarangnya penyimpangan uang negara. Namun negara kala itu tak berani mengganggu eksistensi Ibnu Stowo. Rakyat Indonesia secara gamblang dipertontonkan gaya hidup petinggi Pertamina yang serba mewah. Lembaga yang diharapkan menjadi penopang ekonomi negara pun menjadi penurunitan hutang yang carut marut. Presiden Soeharto kemudian memerintahkan untuk menyelidiki dugaan korupsi di tubuh Pertamina dengan membentuk Komisi 4 di tahun 1974 yang diketuai Ketua DPA Wilopo SH dan beranggotakan Profesor Johannes, I.J. Kasimo, dan Haji Anwar Cokro Aminoto dengan Dr. Muhammad Hatta sebagai penasehat. Komisi yang dibentuk ini kemudian melaporkan bahwa terjadi penyimpangan di tubuh Pertamina dan memberikan rekomendasi agar manajemen Pertamina ditertibkan.
walau kemudian tidak ada tindakan hukum yang nyata atas temuan penyimpangan tersebut. Tudingan miring terhadap Ibnu Stowo yang menjadikan Pertamina sebagai sapi perhan untuk memperkaya diri sendiri dan jaringan bisnis pribadinya, hingga membobol kas negara, ditanggapi Ibnu Stowo dengan santai. Dalam sebuah buku biografinya ditulis oleh Malakarma yang berjudul Ibnu Stowo Mengemban Misi Revolusi sebagai dokter, tentara, pejuang minyak bumi, Ibnu Stowo menyatakan bahwa dia menyadari bahwa gaya hidup jet setnya akan memantik kontroversi. Namun Ibnu Stowo menyatakan bahwa ia hanya mengikuti tradisi yang berlaku pada dunia kehidupan bisnis perminyakan. Dikutip dari halaman Historia, kepada wartawan Time Louis Clark, Ibnu Stowo mengaku membagi-bagikan sumbangan sampai $500.000 Amerika setiap tahun yang diambil dari Pertamina. Ibnu Stowo disebut juga berperan sebagai penyandang dana politik Presiden Soeharto. Maret 1975, sebuah bank di Texas, Amerika, First Republic Bank of Dallas, mengumumkan bahwa Pertamina tak mampu membayar hutang jangka pendek di bank tersebut, yang kemudian disusul dengan bank-bank lain, termasuk para kontraktor dalam negeri yang menagih utang ke Pertamina. Total hutang kemudian diketahui berkisar $10,5 miliar Amerika, sementara pendapatan Pertamina kala itu hanya mencapai $400 juta Amerika per tahun. Desakan mundur untuk Ibnu Stowo pun gencar. Orde Baru kemudian turun tangan untuk meredam emosi segenap rakyat Indonesia. Ibnu Stowo pun kemudian dipecat dari Pertamina di 5 Maret 1976. Posisinya kemudian diganti Pet Haryono, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina. Carut marut hutang Pertamina di zaman Ibnu Stowo ini membuat Bank Indonesia mengambil alih seluruh perkara hutang Pertamina untuk menjaga tingkat kepercayaan dunia kepada Pertamina. Ironisnya, Ibnu Stowo tak pernah diseret ke pengadilan untuk dugaan korupsi dan tanggung jawabnya atas dana-dana raib ataupun catatan hutang yang menumpuk di tubuh Pertamina kala itu. Beliau adalah direktur perusahaan migas yang paling lama dan sangat-sangat kontroversial. Maaf. Berikut ini korupsi di tubuh perusahaan energi paling bonafit di negara ini kami anggap semacam sebagai sebuah kutukan turun-temurun sejak pertama kali didirikan. Dari PT Permina, kemudian pada tahun 1968 berubah menjadi PT Pertamina dan masih Ibnu Sutowo yang menjadi direkturnya. Beliau ini ditengarai suka bergaya hidup mewah, pesta-pesta, dan bergaul di kalangan jet-jet internasional. Pada waktu itu katanya demi mengembangkan bisnis Pertamina. Beliau ini semua orang waktu itu menuding bahwa sangat korup. Terbukti dua putranya yaitu Ponco Sutowo dan Adi Kurnia Sutowo kemudian masuk dalam jajaran pengusaha papan atas di negeri ini. Tentunya itu semua akibat kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh ayahnya, sehingga usaha anak-anak Ibnu Sutowo ini berkembang pesat. Ini sangat kontroversial. Ibnu Sutowo pada waktu itu sudah dibentuk tim untuk menyelidiki korupsi sang dirut, namun kemudian dilindungi oleh Presiden Soeharto dengan alasan tidak cukup bukti untuk membawa Ibnu Sutowo di meja hijau. Kalau kami memandang bukan tidak cukup bukti,
tapi antara Ibnu Sutowo dan Presiden Soeharto saling memegang kartu. Artinya mereka berdua ini saling mengunci. Sehingga Presiden Soeharto tidak berani terang-terangan memperkarakan Ibnu Sutowo. Namun yang menarik, kemudian bawahan Ibnu Sutowo yang bernama Haji Tahir terkuak memiliki rekening gendut di Singapura. Dan lucunya, terkuaknya rekening gendut tersebut setelah terjadi perebutan harta warisan antara anak-anak istri tua Haji Tahir dan istri mudanya yang bernama Kartika Tahir. Turunlah Jenderal Benny Murdani waktu itu untuk mengusut tuntas harta Haji Tahir, dan Jenderal Benny berhasil memenangkan perkara itu dan membawa pulang harta simpanan Haji Tahir dari beberapa bank di luar negeri yang berada di Singapura. Dan kembali lagi pada ke Ibnu Sutowo, karena maraknya pemberitaan korupsi, maka Ibnu Sutowo diberhentikan dengan cara yang terus terang saja, menurut pendapat kami, dengan cara yang tidak hormat. Digantikanlah Ibnu Sutowo tersebut dengan seorang jenderal lagi, yaitu Jenderal Yudo Sumbono. Jenderal Sumbono ini, Pit Haryono. Jenderal Pit Haryono ini bertugas melakukan bersih-bersih dan merevitalisasi kondisi Pertamina yang pada waktu dipimpin oleh Ibnu Sutowo hampir membangkrutkan Republik Indonesia akibat hutang-hutang yang sangat besar. Dan anehnya, sudah hampir membangkrutkan negara, Ibnu Sutowo lolos dari jerat hukum. Kembali lagi, yaitu tadi, itulah awal mula cikal bakal kutukan turun-temurun korupsi yang terjadi di tubuh Pertamina, yang tidak lepas dari urusan politik kalau kita pelajari lebih dalam. Sampai saat ini di Pertamina telah terjadi 16 kali penggantian direktur utama. Namun dari ke-16 orang tersebut ternyata hanya 5 orang yang kemudian tidak bersentuhan hukum, baik itu sebagai saksi ataupun sebagai tersangka. Dan dari ke-16 dirut tersebut selalu terjadi korupsi di tubuh Pertamina, dan mungkin itu dilakukan oleh dirutnya seperti Faisal Abdau, Karen Agustiawan, Ibnu Sutowo, begitu juga yang dilakukan oleh direktur-direktur di bawahnya. Hampir semua dari Pertamina, dari sejak Pertamina itu berdiri sampai saat ini selalu ada kasus korupsi.
ada beberapa dirut yang kemudian menjadi tersangka dalam masa kepemimpinannya, seperti Faisal Abdau yang tersangka 2 kasus di Pertamina dan merugikan negara 1,9 triliun, kemudian Martiono Hadianto dan Bayhaqi Hakim terlibat skandal penjualan tanker di Pertamina, kemudian Arifin Nawawi menjadi tersangka kasus pembelian dan penjualan VLCC, kapal VLCC Pertamina. Kemudian Karen Agustiawan yang merugikan negara 1,8 triliun dalam kasus pembelian LNG, serta beberapa dirut yang kemudian kalau kami sebutkan satu persatu beserta kasusnya akan begitu panjang daftarnya. Mafia migas ini erat berkaitan dengan politik, erat berkaitan dengan jaringan terselubung tentunya di dalam tubuh Pertamina. Misalkan pada saat Petrol berdiri, siapapun tahu bahwa Risa Khalid kekuasaannya melebihi direktur utama di Pertamina. Artinya dia bisa mengendalikan jaringan minyak di luar kemampuan direktur utamanya. Dan atas desakan politik kemudian Petrol di bawah Risa Khalid dibubarkan. Namun di balik skandal-skandal direktur Pertamina tentunya adalah yang kemudian berprestasi. Ke-16 dirut itu menurut catatan kami barangkali salah, mohon dikoreksi dan dibenarkan di kolom komentar, yang kemudian berprestasi. Di antaranya adalah Pit Haryono, pengganti dari Ibnu Sutowo, yang kemudian berhasil menyelamatkan Pertamina dari kebangkrutan dengan restrukturisasi dan efisiensi, kemudian melakukan pengembangan LNG, serta pengembangan kilang di Balikpapan dan Cilacap. Ini prestasi yang luar biasa pada saat itu. Saat negara hampir dibangkrutkan, Pit Haryono muncul sebagai penyelamat di dalam tubuh Pertamina. Kemudian Dwi Sucipto juga cukup berprestasi dengan berhasil membawa Pertamina menjadi salah satu BUMN yang mengalami kenaikan laba sangat luar biasa. Kemudian berhasil melakukan efisiensi kembali di dalam tubuh Pertamina, serta membawa Pertamina mengalahkan kembali Petronas. Karena
dulu Petronas itu ada di bawah Pertamina. Namun kemudian di tengah perjalanan Petronas menyalip PT Pertamina, dan di dalam kepemimpinan Dwi Sucipto kembali lagi Petronas disalip oleh Pertamina. Namun di balik itu ternyata ada korupsi di bawah kepemimpinan Dwi Sucipto, sehingga Dwi Sucipto ini pernah dipanggil KPK untuk memberikan kesaksian tentang korupsi penjualan di dalam korupsi penjualan PGN. Kemudian Dwi Sucipto ini juga pemberhentiannya sangat kontroversial. Dwi Sucipto diberhentikan dengan alasan tidak bisa berkoordinasi di dalam tubuh Pertamina. Ini juga aneh, tidak bisa koordinasi di dalam tubuh Pertamina, atau saya curiga tidak bisa berkoordinasi dengan kepentingan politik. Nah, ada lagi yang kemudian syarat prestasi. Dirut perempuan terlama dan sempat masuk majalah Forbes sebagai salah satu businesswoman terkuat di Asia, Nike Widiawati. Nike Widiawati ini berhasil membawa Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia. Berhasil mengembangkan berbagai energi bersih seperti geothermal, biofuel, dan energi surya. Kemudian banyak lagi prestasi yang diraih oleh Nike Widiawati. Namun di dalam kepemimpinan Nike tersebut terjadi mega skandal 1.000 triliun yang saat ini menggemparkan. Jika kita flashback, di balik prestasi selalu ada korupsi di dalam tubuh Pertamina. Hanya pada masa kepemimpinan Pit Haryono, sejujurnya Pertamina dari pucuk pimpinan sampai di level bawah tidak terjadi riak dan gejolak korupsi. Ini sebenarnya ada apa? Apakah ini kutukan yang diciptakan Ibnu Sutowo, ataukah karena industri migas ini adalah industri yang sangat gurih, sehingga terjadi banyak kepentingan, terutama kepentingan politik dan kepentingan rezim yang berkuasa. Sehingga harus dari mana kita kemudian melakukan bersih-bersih di dalam tubuh Pertamina, terutama jika kepentingan rezim dan kepentingan politik masih melekat di dalam tubuh PT Pertamina. Jujur saja, setiap kasus korupsi di dalam Pertamina, jika kemudian kita tracking dan telusuri, selalu saja ada kepentingan politik di dalamnya. Berikan saran dalam komentar bagaimana seharusnya Pertamina dikelola ke depan.
Karena apa ya, yang terakhir ini 1.000 triliun ini yang dilakukan selama 5 tahun sangat berarti sekali apabila itu digunakan untuk membayar hutang luar negeri kita. Akan sangat banyak sekali mengurangi beban hutang kita. Jika Pertamina bersih, jika industri pertambangan kita bersih, saya yakin sebenarnya Indonesia tidak perlu melakukan pinjaman luar negeri, juga tidak perlu membebani rakyatnya dengan pajak. Sekian dulu kami dari Revolver Channel. Merdeka!